Tips kedua supaya tidak kelihatan gendut, bergabunglah dengan orang gendut. Padahal begini kan, sesadis-sadisnya Sumanto pernah makan manusia, dia tidak pernah makan teman. Pokoknya kalau ujian kamu besok jelek, jangan panggil aku ayah. Pas isuk, gimana ujian itu? Goreng bro. Pernah suka sendiri pada waktu itu. Alasan saya ini terkadang kita itu membutuhkan kesendirian, terutama ketika menganyuk ke warteg. Nyamperkan dekat karena pipi, pas giliran pipi nulis diusapa. Pas usapan gitu pun agi gugah, cekung nanti kernaon ang. Pipi kotor gitu. Yang bersih mah dicium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwan Mandala, pemirsa Mandala TV. Senang sekali saya Big Dado Firmansyah pada kesempatan kali ini bisa menyapa kembali pemirsa semuanya. Dan saat ini kita ada di program acara Hatena Heureuy Tapi Ngaji, nyiar ilmu bari seuri. Dan bersama kita ini sudah ada seorang sosok, waduh, namun disebatkan sosok teh sudah kalau sudah disebut sosok itu orang penting, bisa jadi ya. Atau orang bermasalah. Atau penampakan kan sosok gaib ya. Ya, bersama kita sudah ada salah seorang tokoh lah saya bilang, ajengan, ustadz, apalagi sebutannya ya, tokoh lah ya. Tokoh mah buat seueur. Tokoh kaset, tokoh obat. Tokoh kelontong. Ya. Sudah ada pangersa Kang Haji Aang. Saya sebutnya Kang Haji ya. Bebas. Akang Haji Sorban Palid. Sorban Palid. Nah, eta sorban Palid kan, cobi. Ini simbol dari keimanan yang lepas. Oh, itu ya. Ya, sorban itu nggak boleh palid. Apalagi kaci kamiri. Jauh tuh. Ya kuat nah. Tapi orang pasti bertanya-tanya. Orang mungkin banyak di antara pemirsa Mandala TV yang sudah tidak asing dengan sosok Pak Aang karena memang warawiri di televisi, beberapa televisi nasional. Kang Aang juga sudah hadir di sana gitu ya. Lalu kemudian juga di channel YouTube begitu ya. Ada di Kulkas itu di channel YouTube Kang Aang sendiri. Nah, sebetulnya Kak, boleh ceritakan nggak Kang Aang ini teh siapa sih? Oke, Kang Dado dan pemirsa Mandala. Pemirsa apa ya Pak? Pemirsa aja. Pemirsa Mandala. Saya itu lahir dari keluarga yang religius dan serius. Disebut religius, buktinya saya dikuliahkannya ke UIN bukan ke ITB. Keluarga saya keluarga serius, buktinya saya ada. Oh iya. Kalau tidak serius tidak ada. Betul. Kedua, saya itu pribadi yang selalu memiliki hasrat ingin tahu. Kan lebih baik punya hasrat ingin tahu daripada punya hasrat ingin tahi. Apalagi yang bulat digoreng dadakan. Saya pernah juga jadi pribadi yang perfeksionis, selalu ingin sempurna. Pas kuliah orang lain ngerjain tugas 1, saya 2 sampai 3. Padahal nggak disuruh. Gitu ya. Tapi belakangan saya jadi pribadi atau orang yang laparan. Apa? Gampang lapar. Maka terlihat badan saya sekarang gede. Dan syuting hari ini saya pakai baju hitam itu untuk mengelabui badan yang besar. Betul. Dan tips kedua supaya tidak kelihatan gendut, bergabunglah dengan orang gendut. Karena momen seperti ini buat orang gendut itu yang paling membahagiakan adalah ketika melihat yang lebih gendut. Orang wae geus ripuh. Tapi kalau ini ada orang bilang ke saya gendut, saya suka berdoa, Tuhan matikanlah dia, saya gak mau ribut. Jangan panggil gendut lah, orang berbobot. Iya. Oke, kemudian kalau tanggal tua, saya suka berubah menjadi orang yang baperan.
Kenapa tuh? Baper gitu. Tadi lewat di DPR di pohon beringin itu ada toke bunyi toke kasih dia rasa bokeh. Jadi kadang muntah tua suka jadi orang yang baperan. Tapi intinya beginilah, saya itu lahir tadi dari keluarga yang religius dan serius. Irisan dari yang religius dan serius itu muncullah pribadi yang komedikus. Kan kita bisa melihat lazimnya para kiai itu mereka komedian. Ya, betul, komedian. Betul. Gus Baha komedian. Betul. Siapa lagi? Almarhum Mbah Mun komedian. Ya. Tuan guru, Syekh, ya saya yang sebenarnya bukan kain mendadak, Syekhnya seksual. itu mereka rata-rata komedian. Jadi kalau ada yang bertanya siapa Ang Ridwan, dia lahir dari keluarga yang religius dan serius. Hingga irisan dari yang religius dan serius itu ada riak-riak komedikus. Tapi menjadi lucu itu bukan perkara yang gampang. Ya. Menemukan sesuatu yang lucu, berkomedi itu perlu effort yang tinggi. Nah, Kang sendiri dapat itu dari mana? Dan gimana caranya? Kalau saya itu tadi memang karena hidup saya religius, di satu sisi dituntut untuk serius, hingga itu ada benih-benih komedian. Seperti gini misalnya, saya itu lagi kecil itu selalu diikutkan kompetisi oleh orang tua. Serius kan? Lomba pidato, cerdas cermat, lomba puisi. Nah dalam keseriusan itu selalu ada unsur-unsur komedi. Contoh, lagi latihan pidato nih ya, sebelum kita lomba, sholawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah SAW, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, pemadam kebakaran. Nah, jadi kan pemadam kebakaran. Jadi komedi tidak dibuat, itu terjadi irisan-irisan. Kita berada pada kutub serius dan kutub yang religius. Kalau konteks saya pasti beda dengan yang lain. Marilah kita wujudkan negara Indonesia ini menjadi negara yang badatun thayyibatun ghafurur rahim. Kan gurunya nyambung ke mana? Thayyibatun ghafur. Laras. Ayatul munafiqi salasun ismun wa fi'lun wa harfun kan. Iya. Itu jadi seperti itu. Misalnya saya lagi cerdas cermat gitu, kan lagi lomba cerdas cermat, lagi pramuka ya ceritanya. Ada pertanyaan rebutan gitu. Kata penanya, lagi enak-enak dingin gini, enaknya apa? Lagu A mijit bel. Lagu A minum susu, salah. Pas lagu B, mijit bidil mijit bel. Minum kopi, salah. Saya lagu C mau jawab. Mijit bel gitu. Teman saya gitu mijit nggak bunyi, saya nggak bantuan gitu. Cek penanya, lagu C 100. Jadi ada selah-selah yang sebetulnya ketika sesuatu itu terjadi sangat serius. Malah bisa sangat komedi. Sangat komedi. Ya. Kasus berikutnya apa lagi ya? Saya serius. Saya dipakai lagi kecil supaya untuk berprestasi di bidang apapun oleh orang tua. Di tengah hasrat untuk berprestasi itu selalu bertemu dengan hal-hal lucu. Coba mendadak kalau kecil lagi SD misalnya, apa prestasi yang membanggakan? Salah satu prestasi di luar lomba, dalam lomba kehidupan. Kalau zaman saya dulu dapat layangan kabur. Oh, ya. Benar. Betul. Itu dapat layangan kabur itu kan prestasi. Kita nyebrang jalan. Betul. Kemudian lari di sawah, kemudian loncat sungai. Itu lebih kompetisi hidup lah ya kayaknya. Kompetisi hidup luar biasa. Suatu saat waktu itu saya lagi BAB. Pastilah di sawah. Di helikopter. Di sawah. Lagi khusus BAB, tiba-tiba ayalang layangan kabur, Mang. Wah, lamun teu diambil pan itu bahaya, tidak prestatif. Akhirnya teu poho ke BAB, ningali layangan kabur diberik bari edan. Akhirnya apa yang terjadi? Lang layangan teu beunang, awak disukruk kana wahangan. Betul. Dan itu ada pelajaran. Apa pelajarannya? Kalau lagi fokus di satu urusan, urus dulu yang itu, jangan selesaikan dulu urusan yang lain. Betul. Nah, berarti selain komedi sebetulnya ketika kita mau menelaah lebih jauh, ada pelajaran juga dari setiap peristiwa yang terjadi. Dari setiap peristiwa yang terjadi itu selalu ada makanya selalu ada hikmah lah ya. Yang konotasi hikmah ini bukan pada bencana saja ya. Iya, betul. Semua aspek
segala realitas yang ada dan yang mungkin ada pasti di sana ada nilai. Termasuk dari peristiwa-peristiwa komedian dalam hidup itu pasti ada nilai. Oke, Kang, ini kalau kegiatan sehari-hari sebetulnya apa sih? Saya kegiatan sehari-hari wolos aja, santai gitu. Ini kan teman-teman perlu ketahui Kang Ustadz Aang ini, Kang Haji Aang ini adalah juga ketua jurusan di komunikasi dan penyiaran Islam, juga konten kreator hari ini ya untuk ininya, dan juga seorang ayah dari berapa? 3 orang anak. 3 orang anak. Nah itu bagaimana kemudian bagi waktu itu dalam keseharian dan sebagai penceramah? Saya sebetulnya filsafat hidupnya ngalir aja seperti air. Saya ini bukan orang yang pintar memanage waktu secara baik lah ya. Iya. Gitu. Tetapi saya semua coba hadapi dan berusaha on the track lah ya. Misalnya kalau hari ini tugasnya ngantor ya ngantor. Oke. Kalau di kantor harus ngajar ya ngajar. Selain ajar ada tugas tambahan, misalnya sebagai ketua jurusan saya lakukan itu. Oke. Di sudut lain, misalnya ketika harus ke rumah, saya harus bertemu dengan anak-anak, saya manfaatkan sebaik mungkin. Karena itu siapapun mahasiswa atau mahasiswa yang berbimbingan ya di kampus, jangan datang ke rumah. Karena rumah adalah untuk keluarga saya. Gitu. Kemudian saya mencoba juga setara dengan anak-anak itulah. Saya tidak memposisikan sebagai ayah gitu. Meskipun itu juga sangat beresiko. Khawatir anak saya ngelunjak. Jadi bro nyebutnya. Iya kan itu kadang sempat bajingan. Pokoknya kalau ujian kamu besok jelek jangan panggil aku ayah. Pas besok gimana ujian itu? Goreng bro. Oke. Saya urus berusaha hidup dengan anak-anak, manfaatkan waktu. Bila saatnya ada yang nyuruh saya misalnya ceramah, saya layani ceramah kalau itu pun ada waktunya. Kemudian di sisi lain kemarin sesungguhnya dipantik oleh COVID-19 dan dihasut oleh banyak orang ketika melihat misalnya media sosial itu menjadi arena produksi kultural. Betul. Yang kadang menjadi arena produksi sampah gitu. Saya merasa tergerak bahwa media itu harus disentuh oleh nuansa-nuansa yang bersifat dakwah. Betul. Hingga akhirnya melahirkan channel YouTube itu ya. Oke. Nah, Kang, hari ini orang-orang banyak ketika masyarakat sudah bergerak menjadi netizen, kemudian biasanya menjadi kepo, ya kan? Ada orang yang menyuarakan pendapatnya tentang satu hal, tentang agama misalnya, pasti ditanya, itu basicnya di mana? Gitu ya. Kalau Kang sendiri sebetulnya dulu boleh ceritakan masa tren dari tahun berapa dan di mana? Saya sebetulnya orang yang telat masuk pesantren, ya, karena saya anak pertama, kemudian ibu saya nggak mau jauh dengan saya, karena terus orang lain dulu ramai ngaji di bapak saya, gitu. Jadi bapak saya santri yang belakangan jadi PNS, kemudian ngurus masyarakat, gitu. Nah maka usia SD sampai SMP saya ngaji di orang tua saya, gitu. Kemudian pada saat usia SMA, di satu sisi SMP pada waktu itu kenapa saya hanya ngaji di bapak saya, belum ada pesantren yang siap menerima plus anak sekolah, gitu. Jadi kalau pesantren ya pesantren pure nggak bersekolah. Di daerah saya itu banyak yang seperti itu. Nah maka kalau ketika SMP saya ngaji hanya di bapak saya saja. Kemudian setelah SMP lanjut ke Madrasah Aliyah. Saya disekolahkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut, jadi saya orang Garut. Saya bangga jadi orang Garut, sebab orang Garut manis kayak cokodot. Kemudian segernya kayak jeruk. Iya. Tapi udah nggak tahu cokodot. Tapi amis. Istri saya orang Garut tuh baunya bau domba. Kemudian saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut dan sembari sekolah saya mondok di pesantren Al-Hidayah di Suci. Itu beres itu pada saat lanjut ke YN saya sempat mondok juga di Muslim Wildan. Oke. Nah paling sangat keilmuan saya itu. Iya. Keilmuan saya itu. Tapi berarti kalau misalnya yang mendorong kemudian untuk jadi akhirnya memberanikan diri terjun sebagai dai itu basic itu. Satu basicnya tadi. Saya yang dari kecil itu dilombakan. Jadi selalu ikut lomba waktu kecil itu. Dan
sering juara sih kalau dulu. Okay. Kemudian bapak saya itu kan punya jamaah binaan. Jadi bapak saya itu punya jamaah di beberapa kampung gitu di Garut itu. Nah, sembari bapak saya ngajar, saya suka diajar. Oke. Jadi sebelum bapak saya ceramah, saya yang ceramah duluan. Satu basicnya itu. Jadi opener. Sudah apa? Iya opener. Nah, kemudian setelah itu saya suka ikuti lomba pidato kayak gitu. Dan setelah itu waktu aliyah, terutama waktu aliyah karena saya sering juga ikut lomba, guru-guru saya sok merelapak. Biasanya, ibu punya majlis taklim, ngajarlah di majlis taklim ibunya. Ibu dijadwal setiap sebulan kata guru saya. Mangga bu, atau mang, sabab balik pengajian kan sok macam kedong. Guru yang lain nyuruh juga, katanya di ibu itu kamu isi pengajian, bapaknya buka majlis taklim hadir ya. Banyak guru-guru saya waktu di Alah Garutul itu yang nyuruh saya ngisi pengajian di majlis taklimnya. Nampaknya dari sana saya terkonstruk untuk menjadi seorang penceramah pada waktu itu. Meskipun pernah juga pada saat ceramah waktu itu, saya masih ingat ceramah di satu daerah tertentu di Garut, ada tokoh yang ngomong gini ke saya, ngomong kamu itu kayak balon, indah sih warna-warni tapi usia rumah masa kakek pret aja. Ceramah kamu bagus kayak balon warna-warni tapi nggak ada isinya. Nah, saya sempat mikir pada waktu itu. Ya, bahkan dia bilang omongan kamu itu kayak parfum isi ulang, wangi tapi palsu. Banget pada waktu itu kan di Garut kan banyak kiai semua. Dan kalau yang ngomong gitu kiai saya anggap itu sebagai bagian dari nasihat, saya terima. Maka ketika sampai itu di penghujung kelas 3 ya, di aliyah pada waktu itu ada yang ngomong gitu, hanya sempat down hingga nggak mau ceramah. Karena merasa diri kita tidak punya ilmu. Oke. Gitu. Lalu setelah itu kita konsultasi dengan guru-guru yang lain, katanya abaikan saja. Kalau kita nunggu pingin banyak ilmu dulu baru terjun sampai kapanpun kita tidak akan dapat apapun. Lalu didalilanlah baliku anni walau ayat. Sok belajar sampaikan sekemampuan. Hanya saja terus belajar untuk sesuai apa yang diomongkan dengan apa yang diperbuat. Gitu. Oke. Nah itu sih sebetulnya poin tadi yang terakhir nih, yang agak berat ya. Nu diomongkeun teh sarua jeung anu dilakukeun. Nah, itu yang paling berat ya. Nah, Kang balik lagi ke masa-masa menuntut ilmu. Adakah hal yang menarik, yang lucu gitu ya, yang kemudian teringat sampai sekarang? Oh banyak banget di SMP misalnya. Di SMP itu kan masa yang pemincir ya. Dan saya itu dipengaruhi SMP itu juga kenalan sama baca Wiro Sableng stensilan itu. Karena ya setelah itu paling reda keren sedikit Pendekar Raja Wali, Tolyongto, terus sama sinetron Dynasty. Pernah nonton di TVRI dulu. Kalau malam-malam tayangnya jam 10. Bayangkan bacaannya Wiro Sableng, Tolyongto, Pendekar Raja Wali, tontonannya Dynasty. Dan saya pada saat itu orang yang sangat mudah sekali terpengaruh oleh apa yang dibaca. Dan lahirlah pribadi yang seperti itu. Saya jadi orang lucu. Mana bukti lucunya? Kalau tahu salah ngotot itu seperti benar. Terpengaruh pisan bukan Wiro Sableng pada waktu itu ya. Kemudian berikutnya misalnya pengalaman lucu karena pengaruh bacaan dan tontonan itu. Dulu lagi nonton sinetron Dynasty di rumah Aki, TV-nya yang badak gitu pakai Aki ini di rumah Aki saya, pakai Aki bukan listrik. Pada waktu itu tengah malam nonton kan Dynasty cantik-cantik tuh. Kapengaruhan Wiro Sableng nyamperkeun dekat kana TV pas giliran pimpin geus diusapa. Pas keur usapan gitu pun Aki gugah cek pun keur naon hang. TV kotor gitu. Main bersih mah dicium. Itu makanya selalu ingat ya ke saya itu kapergoker gitu ya itu. Nah kemudian yang lucu berikutnya ke SMP mah pengaruhan kebacaan sih. Jadi makanya ada pertanyaan teman-teman SMP, nah lo diundang reunian tara datang. Saya sampaikan mudah-mudahan yang dengar nyebutnya sombong. Lain sombong era
Era kenaon ke SMP kan sok resep nembak, baheula mah nembakna ku surat mah. Nuhun. Kan dikarang tulisan itu di saat rembulan bercahaya temarang, maka ada rasa dalam hati untuk memiliki dirimu. Dari lubuk hati yang paling dalam aku nyatakan aku suka padamu, tuliskan surat itu. Pas didikeun mah surat teh loloban mah nolak. Aya hiji nu asik pas ngasih surat dibalas nanti ku bahasa Inggris. Kan saya teu ngarti bahasa Inggris. Nanyakeun ka bibi, kamusna teu ngarti mah naon? Ari mana nyin surat naon? Bacakeun cek teh. Ieu balasanana. Cek bibi teh heureuy, geus balas deui. Kudu teu ngartieun maneh naon? Huruf pegon di PPO. Apa teh papung aya teh nana minyak nyong-nyong teh. Cina dibalas tulisan eta dibikeun deui. Cek anu bagaimana? Naon ieu maksudna cenah harti? Jeung saya di kamari naon maksud? Kamari teh maksudna menolak lah bobogan cek bapak saya. Saya geus sague. Itu pada ngerti wes. Tapi pokoknya mah lamun diundang reunian ke SMP sok tara datang era. Pokoknya emang baru ditolak. Tapi saya akhirnya merasa punya teman pemirsa, karena saya juga dulu begitu. Nah kalau tadi Akang bilang ngundang layangannya, salah satu yang saya ingat adalah dulu tuh ada adik kelas saya gelis, dan itu teh ranasep gitu loh gitu. Tapi naik jalannya balik sekolah tuh jeung abi. Naik teh. Oh kan begung gini. Enggak kan, emang agung kita pukul. Malah namun nembak teh sok disebut ngaca dulu atuh waktu kamu teh sering gitu. Jadi bullying lah ari budak gendut makan resepnya gitu. Tapi saya pada akhirnya sadar bahwa ya mungkin ada beberapa orang yang nggak lihat fisik tapi memang lebih nyaman aja gitu. Kayak gitulah. Jadi naon itu. Oke lanjut. Kang, kalau di masa berikutnya ada pernah punya apa lagi yang dari SMP yang menarik SMA kali ya? SMA itu masa mencari identitas diri. Betul. Saya lomba semakin aktif, lomba pidato, lomba puisi, lomba teater semakin aktif, selalu mewakili sekolah. Bahkan saya juga menjadi penulis majalah dinding, ya nulis humor di majalah dinding, nulis puisi. Tapi kata guru dulu harus punya nama sahabat pena, bukan nama asli. Tim redaksi, maka tulis nama aslinya siapa kamu kata guru pembimbing OSIS dulu waktu itu almarhum Bunani. Mikir panjang, tapi punya nama Lara 74. Makanya yang mana satu dulu yang penggemar majalah ini tahu Lara 74. Kenapa disebut Lara? Lara itu nyeri hati karena memang di SMP ditolak wae. Lara nyeri hati 74. Yang ditulis apa? Humor. Saya suka senang kalau teman-teman habis istirahat lihat majalah dinding gitu. Baca humor saya tertawa, siapa sih Lara ini nanya-nanya gitu. Hingga mereka pada tahu bahwa ketika saya keluar bahwa penulis humor itu adalah saya gitu. Nah, itu kemudian saya itu di IAIN itu seringkali tercatat karena itu pengunjung perpustakaan tersering. Saking hausnya terhadap ilmu. Nah ini gitu. Saya tera di Pekelandung. Mun keur istirahat membatur jajan, saya ke perpustakaan. Jadi ini ke perpustakaan dari macam-macam buku teh, cici. Bahkan penjaga perpustakaan dia selalu dan nyaheun. Dan dia selalu bawa makanan. Dan pada saat jam makannya itu pada saat jam 10. Kalau tidak ada saya nggak gerowan lagi. Tapi sebelum masuk perpustakaan, kata penjaga perpustakaan tulislah buku kunjungan. Jadi datang ke perpustakaan lain macam-macam teh, mau duit kerjaan. Oke. Ya, tapi sebenarnya itu cerita miris ya. Tapi itu bisa jadi sesuatu yang lucu. Sesuatu yang lucu. Ada yang ya buat katanya kunjung perpustakaan. Iya. Gitu. Ya. Ada lagi kisah lainnya. Setelah dari aliyah ya kuliah ya. Kuliah. Nah di kuliah ini saya jadi orang yang pertama suka sendiri awalnya karena insecure. Lalu ada masalah pertama semester 1 sampai semester berapa insecure. Dari kampung tiba-tiba masuk ke pusat kota kan.
lihat mahasiswa UN yang dari mana-mana, Garaya gitu. Garaya dan sebagainya, jadi saya suka sendiri. Kenapa suka sendiri? Karena tapi bukan introvert kan sebetulnya. Saya nggak tahu lah, pernah suka sendiri pada waktu itu. Alasan saya ini terkadang jika itu membutuhkan kesendirian, terutama ketika menganyuh ke warteg. Menganyuh ke warteg berapa ribu. Terus pada waktu itu saya melihat teman itu kayak dinosaurus, sesuatu yang langka. Karena di awal itu mereka berteman itu kelihatan hanya dengan orang-orang tertentu. Entah mungkin saya yang terlalu sensitif ya. Oke. Saya pada waktu itu melihat di Indonesia itu jadi semacam tempat di mana lawan itu berwajah jadi kawan. Sebab ada beberapa orang yang berteman dengan saya itu dalam tanda kutip pada waktu itu hanya memanfaatkan anjir. Gitu. Jadi dia baik sama saya karena ada maunya. Gitu. Ketika maunya sudah ia tersampaikan, dapatkan, dia jauh, ditinggalkan. Padahal begini kan, sesadis-sadisnya Sumanto pernah makan manusia, dia tidak pernah makan teman. Nah itu. Kemudian yang kedua, lagi kuliah itu saya jadi suka orang yang suka ngalengi, terutama mau ditagih hutang. Duh, mohon maaf, ada teman yang suka minjem saya suka minjem duit terus ya. Yang jadi wali kota lah, dia orang kaya, dia suka minjem, giliran dia nangis, dia suka ngelegit. Dan sekaligus ini pesan moral nih, kan orang lamun ngahutang itu mang, lamun rek nganyuk kan jika kucing. Iya. Tapi mesti tagih jika mau. Ditagih Senin aman. Tagih Selasa kalem atuh bro. Tagih di poe Rebo 8 genap. Tagih poe Kemis santuy aku santuy. Isuk lah Jumat. Ditagih Jumat kagok mang Jumatan. Isuk Sabtu ditagih Sabtu. Mah, bang tutup euy. Tagih Minggu kalau gitu. Ya. Oke. Jadi saya waktu kuliah itu memang suka sendiri. Karena dulu waktu itu ya serius itu. Kata bang saya kalau kuliah serius. Maka kalau orang lain ngerjain tugas satu, saya dua. Gitu. Orang lain bikin tugas mandiri, saya bikin. Jadi dan selalu juga ada hasrat perfeksionis meskipun itu ujungnya bahaya. Karena pernah tahun 2000 saya pernah stroke, bukan karena hipertensi, bukan juga karena kolesterol, karena masih muda pada waktu itu. Tapi ada pendarahan di mata kanan yang dipicu oleh hidup yang terlalu serius. Saking ingin mencapai sesuatu. Maka akhirnya pada waktu itu ingat Dr. Nasir Pokbat yang merawat saya di Garut, kata dia kalau sepanjang hidup masih seperti itu, maka penyakit akan berkunjung datang. Sekarang mau sampai itu. Jadi enjoy ya dia. Tapi ngomong-ngomong ketemu tambatan hati kapan? Lagi kuliah. Kok bisa? Kan tadi golongan orang yang senang menyendiri. Ya, jadi ceritanya gini. SMP nasib nembak ditolak terus. Betul. SMA takut. Jadi ketika ingin nembak seseorang yang disukai takut. Akhirnya apa? Bermain di halusinasi. Main fantasi ya. Tulis tulis tentang perempuan itu. Takut. Masuk di kuliah gitu. Kebetulan ada perempuan yang suka gitu sama saya. Dia ngomong suka sama saya pun suka. Saya terima, tidak lama setelah itu nikah. Ditanya ya. Meta lepas deh. Bisi kaburu sadar. Bisi. Ini mau pengecasan. Sadar aing ditinggal kawin. Aman. Luar biasa. Nah, Kak, sebenarnya saya pengen ngobrol apa-apa juga, tapi memang waktu juga ya. Dari semua apa yang kita obrolin tadi, apa yang paling menjadi hikmah yang pada akhirnya ya udah saya mau hidup seperti ini, dan apa yang belum tercapai dalam ini? Saya itu sebetulnya terpengaruh begini.
waktu lulus kuliah, saya ngambil jadi dosen LB, pergi gelap, pulang gelap, masa depan tetap gelap. Karena beberapa kali tes PNS udah lulus saya gitu, hanya disepakatan oleh Pak SBY pada waktu itu. Ada pelajaran berharga bahwa hidup itu harus gerak. Jadi ketika kita gerak, maka gerak kita itu akan membuat hidup lebih seimbang. Persis seperti sepeda. Ketika gerak akan seimbang. Kalau tidak gerak tidak seimbang. Satu. Yang kedua, saya belajar lagi dari sepeda. Hidup itu jangan diurus oleh diri sendiri. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, kecerdasan dan kehebatan kita terbatas. Apalagi kalau tidak hebat, tidak cerdas. Libatkan Allah. Salah satunya dengan banyak berdoa. Sebab berdoa itu lagi-lagi seperti ngegoes sepeda. Semakin sering kita goes, semakin akan cepat ke tempat tujuan. Dan dengan doa sesungguhnya banyak aspek-aspek yang akan predictable, nggak terprediksi. Bagi saya hari ini sudah tidak punya keinginan apa-apa. Apa yang diinginkan itu sudah tercapai. Kenapa tidak mau berkeinginan? Karena keinginan sumber penderitaan. Tapi ada yang saya menemukan kalau mau bahagia nguput Doraemon. Gitu. Karena cek Nobita, aku ingin begitu, aku ingin begini, ingin itu, ingin itu. Paling bambu. Tapi saya pas awal jadi dosen, ini pernah ada pengalaman lucu Bang. Di PNS, sistem gaji jadi ke bank gitu ya. Kan ATM kan, semuanya ATM. Pengalaman ATM saya hebat nih. Pada saat masuk ke ATM, struknya di dompet, jadi di kantongan duitnya karena tempat sampah. Cek demi tukang, Pak itu uangnya di sana. Bekas beres, saya orang kaya. Ada pengalaman jadi dosen itu terakhir kan, saya ingin nulis cerita lucu dalam hidup saya ingin ditulis di buku Stand Up Comedy ala Santri. Iya. Ada yang lucu, nulis humor tapi stres. Serius, itu nulis Stand Up Comedy ala Santri, stres itu. Kata istri saya, kamu nulis buku lucu tapi stres. Tapi memang, ini mungkin yang juga orang-orang jarang tahu ya, bahwa sebetulnya menjadi seorang komedian, ya bukan hanya stand up komedian, tapi komedian, menjadi orang lucu itu berat. Makanya itu kenapa kemudian banyak yang sebetulnya hanya di kehidupan panggung saja mereka lucu, tapi di belakang ya itu tadi banyak yang berkasus, ada yang berkasus, banyak yang kehilangan bahan. Iya. Hingga harus bawa banting sini banting situ supaya diketawain gitu. Iya. Itu juga kasihan. Saya prinsip tadi, kita berada di jalur yang serius, kemudian hidup religius, letupan-letupan komedi akan muncul. Betul. Itu akan muncul dengan sendirinya. Sendirinya kualitas itu asik gitu. Itu lebih enak. Meskipun sesungguhnya dunia komedi itu kan dunia mulung semuanya juga. Semuanya pemulung. Ya. Ada yang original. Semuanya replikatif. Replika. Oke, baik. Luar biasa sekali pemirsa Mandala TV, obrolan kita hari ini sebetulnya obrolan pembuka. Bisa jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, lebih menyenangkan lagi. Bukan hanya dengan Kang Haji Ang, tapi juga ada narasumber-narasumber lain yang kita undang ke sini. Saya pengen bareng sama Buya. Iya nanti kita akan bareng juga dengan Buya Mujib ya. Kang, apa yang mau disampaikan sebagai closing statement? Ini aja ya. Saya nulis ini. Mereka yang berdiri tegak setelah dihantam badai tidak akan terusik oleh gerimis. Maka kalau kita pernah mengalami patah hati, disakiti gitu ya, itu bagian dari kehidupan. Itu akan menjadi guru kehidupan yang membuat kita tahan banyak. Oke. Satu lagi, hidup tanpa kulkas, bagaikan cikidau tanpa awu. Promo. Jadi simak juga kulkas di channel Aang Ridwan Official ya? Iya. Aang Ridwan Official di YouTube channelnya, dan jangan lupa subscribe, komen dan like, share juga konten di Mandala TV dan juga di Aang Ridwan Official. Teman-teman luar biasa, semoga ada banyak pelajaran, ada banyak hal yang bisa teman-teman ambil. Kalaupun tidak, ya seri ya itulah. Kayak menarik tadi ya. Mereka yang pernah dihantam badai
tidak akan goyah oleh gerimis. Keren pisan. Saya Migdado Firmansyah, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rampes.